I know nothing. Today through this open mic, I found out that Jewish people have big dicks. I don't even know if was it sarcasm or is it true? 100% true. Really? I don't trust you, Yoni. Prove it. Are you Jewish, Eddie? No. Yoni, Catherine, does he have? Yeah, he's a good dick. Good dick? Good dick or big dick? It's different. You can be big. You can have a big dick, but it's stupid. Right? It's a stupid big dick. It's a thing. Is it Or professional? you can have an average dick. You can have an average dick, but he's a hard-working motherfucker. We're gonna sell. I don't want to see it. Yoni, I don't want to see Is this an live in Indonesia? uncircumcised dick. Is this live in Yoni, Indonesia? come on, man. It's cold in here. It's cold. It is cold here. Maybe later in the summer. It's not really spring right now. I don't understand why a lot of like Kanye and everybody else hating Jewish people. I don't understand. All of my Jewish friends are nice. They're nice. The only Jewish friend I have that might be able to hurt someone is probably Josh. Because you're not Jewish, right? Yeah, Josh. Josh looks like he can hurt someone. But the thing is, he has a bad knee, so he won't be a problem. Also, I guess it's because Josh's last name isn't really a Jewish name, right? Palad is not really, is a fake Jewish person. That's what I'm trying to say. Officially my first ever payment. Thank you very much, everybody. Thank you. Give it up for your host. Ini adalah episode yang menyenangkan, bukan secara episodik, artinya bukan episodenya seru atau banyak B-roll yang indah-indah atau banyak editannya Adit yang gila-gila seperti pala copot, gitu. Edit pala copot dit, tangan copot. Maksudnya bukan itu, tapi lebih kepada yang dibahas adalah minggu yang sangat menyenangkan untuk gue untuk dua alasan. Satu, karena anak gue yang perempuan akhirnya keluar dari rumah sakit. Dan satu lagi karena anak gue yang laki-laki ulang tahun ke-16. 16 tahun. Gue punya anak usianya 16 tahun. Gue punya anak SMA, gokil. Oke, tapi mari kita bahas minggu ini. Kalau lo inget di episode yang kemarin, gue ngomong bahwa pas setelah gue bikin monolog.id weekly vlog ini, gue udah kasih tahu anak gue kelihatannya harus dibawa ke rumah sakit. Abis itu selama seminggu gue ada di rumah sakit. Nah, di monolog yang minggu lalu gue bilang bahwa harusnya pulang hari ini, yaitu Senin. Terus gue bilang, tapi kelihatannya ditunda ke besok. Dan benar, pas besoknya hari Selasa, Shira dikatakan udah bisa balik ke rumah. Terus itu tentu membahagiakan untuk semua orang, untuk gue, untuk Mila yang kecapean ada di rumah sakit, untuk Shira terutama yang juga bosan di rumah sakit. Akhirnya semuanya bisa pulang, dan sampai dengan sekarang alhamdulillahnya Shiranya baik-baik aja, nggak ada demam, nggak ada mual, nggak ada muntah gitu ya, nggak ada mencret, nggak ada bengkak-bengkak, semuanya alhamdulillah baik-baik aja. Operasi appendicitisnya berjalan dengan normal. Habis itu gue udah mulai kembali melakukan open mic. Karena Senin gue di rumah sakit, Selasa gue di rumah sakit, ya bawa anak gue pulang. Hari Rabu, Kamis, Jumat gue open mic. Hari Rabu gue open mic di Producers Club Theaters, Mic Up NYC. Tapi sebelumnya ketemu sama Valdo. Harus masuk blog saya. Politisi muda idolaku. Stand up comedian Lord. Mau jadi pelawak di New York. Politik berat. Yang kebetulan memang lagi ada di Amerika Serikat. Di kota apa gue lupa.
Tapi kemarin dia pas lagi ada di New York, terus udah gitu ngajakin ketemuan. Terus gue bilang kalau mau nonton sekalian gue open mic aja, nggak ada show sih gue belum ada panggilan job, tapi gue ada open mic gitu. Terus dia bilang, lihat dulu deh nanti soalnya gue mesti megang anak-anak gitu. Jadi dia juga sekeluarga lagi ada di sini. Terus kami ngobrol-ngobrol panjang lebar soal banyak hal, soal situasi politik, soal sejumlah partai, soal pilpres, ngobrol-ngobrol. Dan juga ada satu temennya dia juga yang katanya ngefans sama gue. Ngobrol-ngobrol seru ngobrolnya, selalu seru ngobrol sama Valdo. Saya nggak ada Rian aja. Tapi kami kepikiran untuk bikin kayak konser atau show reunian pulang perang reuni. Perang. Kayak Club Project. Kayak ya kan. Kita lihat kapan, tapi kemungkinan sih antara Juli Agustus lah. Nah, gue, Valdo, Rian, itu kalau ngumpul bareng tuh pasti terjadi kelucuan lah. Apalagi sekarang si Rian udah di Golkar, kan pasti seru ya. Terus deket-deket pilpres, pasti seru. Nanti kita lihat lah jadinya seperti apa. Terus akhirnya mereka memutuskan untuk ke tempat gue open mic, terus mereka nonton, terus kebetulan saat itu cukup oke. Terus ya mereka terhibur ngelihat open mic. Orang yang datang ke open mic di New York itu mungkin kaget karena dipikir karena New York pasti dar-der-dor gitu ya. Padahal kan namanya juga open mic ya. Open mic itu hiburannya itu datang dari tentu stand up-nya, karena secara objektif penonton dibutuhkan untuk dengar ketawa kan. Didengar ketawanya oleh komika gitu. Komika pengen tahu joke gue kena atau enggak ya gitu. Tapi juga bagi si penontonnya, dia juga bisa ngeliat, oh kayak gini tuh komika berproses. Ada yang tertarik sama komika dalam berproses, ada yang enggak. Tapi open mic itu sensasinya beda kayak nonton show gitu. Kadang-kadang lu ngetawain yang nggak lucu gitu. Jadi udah nggak lucu, dia sadar nggak lucu, terus kita ketawa karena dia sadar nggak lucu gitu. Itulah beda sama show. Apalagi kalau open mic kan harga tiketnya kan nggak semahal show ya. Di New York kan harga tiket untuk show-nya adalah untuk di Comedy Club ya $25 plus 2 minum. Satu minum aja anggaplah $5 kalau minum soda gitu atau seltzer gitu ya. Berarti $35 satu orang. Jadi kan lu kan ya ini harus dar-der-dor gitu. Sementara kan kalau nonton open mic $5 atau satu minum gitu. Atau $7 ada juga. Gitu. Nah, terus sudah itu hari Rabu, hari Kamis gue open mic di QED. Gue lagi ngembangin joke. Jadi waktu hari Rabu, gue datang dengan sejumlah ide di kepala. Tapi ngelihat apa yang terjadi di situ tuh, jadi oh ini kayaknya gue tambah-tambahin dikit lah gitu. Terus, jadi kurang lebih gue nemu set baru tuh baru hari Rabu di tempat gitu. Kan gue sering bilang ya, kadang-kadang gue datang ke open mic nggak tahu mau ngomongin apa, tapi di open mic ngeliat orang lain jadi tahu mau ngomongin apa. Jadi ada ide gitu. Pun kadang-kadang ketika kita datang bawa joke-nya kita nggak gitu yakin, aduh ini oke nggak ya untuk dicoba gitu, mau nggak ya gue nyobain ini. Tetap di open mic ketika ngeliat orang lain, oh iya gue ada ide deh, gue coba bikin beat ini lah gitu. Jadi buat gue ada beat nggak ada beat, gue tetap keluar karena gue tahu seminimalnya di tempat open mic suka kepikiran sesuatu. Itulah manfaatnya open mic. Nah, hari Kamisnya di QED gue nyobain joke baru. And also, I am 43 years old when I have my first Jewish friend. And then through comedy, I now have a lot of Jewish friends. And all of my Jewish friends are kind and nice and funny people. So I don't know why there's here in the US there's a thing like Jewish hatred. Is it? What's the word? Anti-Semitism, right? I don't know why people are saying, "Oh, Jewish people are running the country." I'm like, not my friends. My friends are all comics. They can't even run an open mic effectively. So I don't know. Dan gue lagi inget-inget hari Kamis apa hari Jumat ya? Gue open mic. Oh, hari Jumatnya gue open mic lagi ke QED karena open mic yang berbeda ya, dikelola sama orang yang berbeda. Terus gue bawa set yang sama, jadi nggak apa-apa karena banyak yang
Ada yang ngulang sih komikanya, cuman toh mereka juga ngulang set yang kemarin, namanya juga lagi ngembangin beat. Tapi terus gitu ada sejumlah orang Indonesia datang. Jadi gue di DM, mereka lagi di sini, pengen nonton gue show. Gue bilang gue nggak ada show, kalau mau nonton gue open mic. Terus mereka datang ke QED untuk nonton gue di hari Jumat. Terus saat itu tipis-tipis kena, tipis-tipis enggak ya, namanya juga joke baru. And one thing I realize about New York is that New York City has a lot of Jewish person. A huge number of Jewish people. A lot of them. Are you Jewish? See? I told you. It's interesting for me because I'm from Indonesia. Almost 300 million people, zero Jewish person. Not a single Jewish person. Ask the Indonesian in the back, there is none. Interestingly enough, we have bagels. How? I mean, everybody can eat bagels, it's food. But who's making this bagels? Tapi habis itu kami ngobrol-ngobrol di kereta balik. Kebetulan sama-sama ngambil kereta yang sama, ngambil N atau W, terus ngelanjut ke kereta 7. Terus kan ada 3 tuh, 2 diantaranya turunnya bareng sama gue di Main Street Flushing. Itu Rabu, Kamis, Jumat. Sabtunya gue di rumah aja, nggak kemana-mana karena gue tahu hari Minggunya gue akan keluyuran. Jadi at least setidaknya ada 1 hari dari weekend yang gue di rumah gitu bersama dengan anak-anak sama Mila. Hari Minggunya gue tahu gue mesti keluyuran karena ada 2 kegiatan. Yang satu, gue diwawancara sama Maple Media, sebuah media dari Indonesia. Dan yang satunya lagi adalah karena Dipo mau berulang tahun. Dipo tuh sebenarnya ulang tahun tanggal 8 Mei. Jadi hari ini. Cuman kan perayaannya kan dari jam 00.00. Dan ada banyak hal seperti kado, kartu, ucapan, lilin, kue, dan satu permintaan khusus yang Dipo sempat minta ke gue, itu gue putuskan untuk gue belanja-belanjain di hari Minggu. Nah, dimulai dari wawancaranya dilakukan di Bryant Park. Bryant Park itu salah satu taman yang cukup oke, bukan cukup oke, salah satu yang paling oke malah di New York. Tapi bukan yang terfavorit. Favorit gue kalau ditanya top 3 favorite park, yang pertama adalah Washington Square Park di New York, karena semua orang aneh ada di situ. Dari orang pacaran sampai orang jualan narkoba, dari orang main skateboard sampai orang main catur, dari orang tidur-tiduran sampai orang demo, semuanya ngumpul di satu taman. Itu taman yang menyenangkan untuk people watching, gue selalu bilang. Yang kedua adalah kalau nggak salah namanya Madison Square Park. Apa namanya ya? Pokoknya di deket Flatiron Building deh. Kalau nggak salah namanya Madison. Bukan Madison Square Garden ya, Madison Square Park. Ya, kalau nggak salah namanya Madison Square Park. Tapi di sebelah sana tuh namanya Madison Square Park, tempat kalau lo ingat 0044 Weekly Vlog episode terakhir yang ada bagian di mana gue lagi ngomong tiba-tiba ada lagu My Way. Kenapa? Karena nggak tahu, tempatnya menyenangkan. Sebenarnya yang paling enak sih karena ada burgernya di situ. Ada restoran burger, jadi enak kalau mau makan di situ. Terus taman favorit ketiga Bryant Park karena posisinya tuh benar-benar di tengah-tengah keriuhan Manhattan gitu, dekat Times Square, dekat Fifth Avenue, terus ya dekat banyak destinasi sehingga enak untuk nongkrong. Tempat duduknya banyak, ada kafenya juga, ada tempat makannya juga, tapi lebih ke snack sih. Dan kemarin dan hari ini tepatnya, itu spring udah mulai makin berasa. Suhunya ada di 24, 25, jadi cukup panas, makanya gue pakai kaos doang. Kaos podcast minggu. Cerah, makanya tamannya penuh banget sama orang lagi pada duduk-duduk. Kebanyakan turis sih, kalau lu nyimak, lu denger, oh ini orang ngomong pakai bahasa Belanda, ini bahasa Jerman, bahasa Rusia, ini bahasa Prancis, gitu-gitu. Banyak turis di situ. Nah, di situ obrolan dilakukan dengan Maple Media. Pertanyaan bagus. Gue nandainnya bagus atau enggak karena kalau gue menjawab
lalu yang keluar dari mulut gue adalah sesuatu yang nggak pernah gue jawab sebelumnya, oh berarti ini bagus nih, soalnya beda gitu cara nanyanya. Abis itu gue berburu kebutuhannya Dipo. Jadi Dipo tuh punya permintaan khusus. Gue tanya, kamu ulang tahun mau apa? Terus sebenarnya nanya itu dalam rangka beliin kado, tapi Dipo nggak tahu mau kado apa. Dia cuma bilang, aku pengen cheese platter. Cheese platter tuh intinya kayak nampan atau kayak piring isinya keju, berbagai macam jenis keju, karena Dipo seneng banget keju, terutama blue cheese. Sebenarnya oke kalau kita cariin di toko keju terbaik di New York gitu. Udah deh, gue berburu. Jadi gue ada ke sebuah tempat, sekarang gue lupa namanya, tapi gue ada videonya sih. Jadi ada 2 tempat yang ratingnya tertinggi ketika ngomongin beli keju. Jadi kayak 4,5 atau 4,6 dari berapa ratus review gitu lah. Salah satunya tutup hari Minggu. Jadi gue datang ke tempat yang satu lagi. Terus masuk, terus gue nggak ngerti mau beli apa karena ada banyak keju. Terus gue nanya sama orangnya, I think I need help. Terus dia bilang, that's why we're here. Nggak usah ragu, pokoknya lu nanya aja, nggak usah malu. Orang juga nggak ada yang ngerti ketika mau beli keju kok gitu. Terus tumben-tumbenan tuh, gue jarang sekali ketemu orang di New York yang banyak banyak senyum. Di episode kemarin waktu gue bersin ada yang kesel karena dia lagi berusaha tidur, tiba-tiba gue bersin terus dia kaget gitu ya. Terus dibantu sama dia, terus gue beli sejumlah keju. Terus habis itu gue sempet beli kado untuk Dipo, beliin tas ransel, karena tas ransel yang sekarang tuh menurut gue nggak mumpuni secara desain, membebani punggung dia. Karena anak sekolah ternyata nggak berubah ya zaman dulu sama zaman sekarang ya. Kalau berangkat sekolah tuh tasnya berat mulu. Kayak gue juga gitu kan. Gue inget banget waktu gue sekolah, nyokap gue, tas kamu berat banget, bawa apa aja sih gitu. Sekarang gue ngeliat anak-anak gue, kalian nih tasnya berat banget, bawa apa aja sih. Kocak sekolah. Terus gue sempat beli lilin 16, 1 dan 6, dan beli kartu karena kue ulang tahunnya dibeli online. Itu aja ada drama. Sebenarnya harusnya datangnya hari Minggu, ternyata nggak datang, delay gitu, nyangkut di sebuah tempat. Gue hubungin FedEx-nya nggak ada balasan. Gue hubungin kuenya, ternyata katanya lagi ada nationwide, pokoknya lagi ada kendala dalam ekspedisi lah, seluruh negeri gitu. Nggak tahu bener, nggak tahu peres tuh. Akhirnya malam-malam gue sempat keluar untuk beli kue, cuman untuk tiup lilinnya aja, biar ada yang ditiup lilin gitu. Nah harusnya hari ini kuenya datang hari Senin, pas ulang tahunnya Dipo. Malah belum ada kabar juga, nggak jelas banget Amerika. Terus udah deh, itu kegiatan gue selama. Nah hari Minggu malamnya jam 12 malam, gue, Mila, Shira ngetok pintu kamar Dipo dan ngasih kejutan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Dipo. Happy birthday to you. Come on. Sayang. Ya, make a wish. Good job, Dipo. Happy birthday. Sayang. Happy birthday, Dipo. Gitu. Sudah tidur lagi dia. Besoknya dia berangkat sekolah seperti biasa. Gue sempet nanya sama dia sebelum dia jalan, kamu mau cheese platternya siap jam berapa? Dia bilang jam 5. Jadi nanti gue siapin. Kata orang toko kejunya,
Tiajinya dikulkasin aja, setengah jam sebelum disuguhkan dikeluarin, dianginin. Itu nanti akan terjadi. Itu deh. Nah, yang menarik dari episode ini, menurut gue, selain kabar baik tadi, adalah ketika lu nonton ini, kemungkinan besar gue lagi dalam perjalanan menuju Jakarta. Jadi, gue akan ada di Jakarta tanggal 17 Mei, selama beberapa minggu. Nah, gue ke Jakarta karena gue mesti tanda tangan buku Pecahkan NYC yang udah pre-order. Dan untuk yang belum pre-order, tungguin aja, bukunya akan dibuka untuk umum penjualannya di pecahkan.com mulai Juni, tapi tanggalnya gue lupa. Tapi gue balik untuk tanda tangan buku karena bakal dikirim-kirimin. Terus ada sejumlah kerjaan yang akan gue ambil mumpung gue lagi di Indonesia. Tapi di luar itu gue berencana mau datang ke open mic yang ada di Markas Comika. Ini mungkin sekilas terkesan kayak kabar baik untuk yang di Jabodetabek, sebenarnya nggak juga. Karena kan lu bisa nonton live streaming semua open mic di Comika. Jadi, mungkin atau mungkin belum, tapi di Markas Comika, Selasa, Rabu, Kamis pasti ada open mic, setiap minggu. Selasa adalah open house. Ini open mic untuk umum, jadi siapapun boleh stand up, boleh ikutan, awam pun boleh. Cara daftar sama kalau cara daftarnya sih ada di comika.pecahkan ya, di Instagram comika.pecahkan, lu cek aja. Terus kalau hari Selasa, itu Selasa. Kalau hari Rabu, ganti-gantian antara LOL dan Comedy Jam. LOL adalah Ladies Out Loud, itu adalah open mic khusus komika bahasa Inggris. Penontonnya boleh, bahasa Inggris, komika perempuan. Ladies Out Loud itu khusus komika perempuan, jadi line up-nya perempuan semua, walaupun yang nonton tentu bisa ragam. Terus Comedy Jam, minggu berikutnya selang-seling mereka. Jadi kalau hari ini LOL, habis itu Comedy Jam, LOL, Comedy Jam. Comedy Jam adalah open mic untuk bahasa Inggris. Bekerja dengan Batavia Jokers. Terus hari Kamis adalah Comedy Gym. Itu adalah open mic untuk para profesional, untuk anak-anak stand up Indo. Nah, tiga-tiganya bisa lo nonton langsung di Markas Comika atau via live streaming di aplikasi @comika-event. Jadi lu unduh app-nya, ada untuk Android, ada untuk Apple. Terus kalau untuk open house gratis di app yang sama nonton live streamingnya. Kalau untuk LOL, Comedy Jam, beli tiket live streamingnya dari aplikasi Comika Event juga. Bahkan beli tiket untuk nonton langsung di Markas Comika untuk open mic juga lu bisa belinya di aplikasi Comika Event. Nah, gue rencananya mau nongol tuh. Jadi kalau yang pengen ketemu sama gue, cuman gue nggak tahu yang mana ya. Gue sih berencana semuanya mau gue hajar, cuman kan gue nggak tahu kegiatan gue nih. Gue rencananya semuanya mau gue hajar, mau gue samperin. Kalau gue umumin nggak bisa, ternyata gue bisa juga, ntar yang lain pada kesel gitu. Katanya nggak bisa, ya gue nggak beli, tiba-tiba lu nongol. Soalnya bisa aja gue naik open mic malah di terakhir. Jadi ya, pokoknya intinya rencana gue tuh semua open mic, mau itu kecuali LOL ya, itu untuk cewek. Tapi mungkin gue nonton. Comedy Jam, Comedy Gym, open house, gue rencananya mau nonton. Jadi mungkin kita bisa ketemu di Markas. Nah, tapi yang lebih menarik lagi, gue tuh selama 3 kali hari Senin, itu mau bikin open mic. Gue yang bikin. Gue yang ngurus pendaftaran komikanya, gue yang nge-host. Pokoknya gue yang ngelola lah. Karena gue mau mengeksperimen sejumlah open mic yang gue lihat di New York untuk gue praktekkan di Jakarta. Jadi gue lupa tanggalnya, tanggal 22, 29, 7 bukan 29. Pokoknya tiap hari Senin lah, Senin tanggal 22, Senin tanggal 29, sampai Senin berikutnya itu udah bulan Juni. Oh 5 Juni. 5 Juni. Karena tanggal ya 5 Juni. Nah, tanggal 22, 29, dan tanggal 5 Juni itu tiga-tiganya open mic-nya beda-beda. Yang tanggal 22, nama open mic-nya Kroyokan. Itu open mic crowdwork mic. Di mana komika yang naik tidak boleh bawa materi,
hanya boleh menciptakan kelucuan dari crowdwork dengan penonton, riffing dengan penonton. Karena menurut gue crowdwork adalah teknik yang mesti dilatih juga, makanya wajar untuk punya open mic-nya sendiri. Ini lazim di New York dan pengen gue coba, kalau di Jakarta seru nggak ya gitu. Terus gue rencananya mau buka pendaftaran untuk 15 orang, bebas mau anak stand up Indo, mau umum bebas. Tapi ya gitu, naik ke atas panggung nggak bawa materi, lu menciptakan kelucuan dengan crowdwork. Jadi riffing ke penonton. Terus nanti cara pendaftarannya tunggu aja di sosmed gue ya, bakal gue buka. Tanggal 29 gue bikin open mic namanya Gimana Nanti. Gimana Nanti adalah hot topic open mic, dimana komika yang naik ke atas panggung tidak bawa materi, mereka akan minta usul dari penonton gue mesti bahas apa. Jadi lu mungkin pernah ngeliat, gue pernah ikutan hot topic mic. Adit coba masukin contohnya ya. Gue pernah ikutan hot topic mic kayaknya di New York Comedy Club di NYCC. Any other topic? Eulogies. Sorry, eulogies? I said video games. Video games? Eulogies? I want you to do it in the voice. Eulogies is Funerals. in funerals, right? I love funerals. I think it's like a reunion. Di mana gue naik ke atas panggung, terus gue mempersilakan bahas apa, terus orang pada teriak Vin Diesel, terus cari aja kelucuan dari Vin Diesel. Terus ntar selesai nih, kena atau nggak kena, kita geser. Oke, nextnya siap membahas apa? Mobil mogok. Oh, terus coba untuk lucu. Begitu aja, tapi 5 menit. Gitu. Nanti yang nge-host gue dan gue akan nyontohin juga. Juga pesertanya maksimal 15 orang, boleh anak stand up Indo, boleh enggak. Pendaftarannya nanti tunggu di sosmed gue. Terus yang tanggal 5 Juni namanya adalah namanya apa ya? Kok gue lupa? Ya, lupa lagi gue. Tapi yang pasti, yang terakhir itu adalah namanya Tackle Heckle. Itu dia, Tackle Heckle. Yang ketiga itu adalah heckling, open mic heckling. Heckle mic kalau di New York disebutnya. Di mana komika yang naik ke atas panggung juga tidak bawa materi, tapi dia akan disorakin sama yang nonton dan dia mesti ngebalikin. Tentu komika yang tapi kadang-kadang nggak mesti komika, penonton juga boleh teriak gitu. Gue juga punya contohnya, Adit coba masukin. First time, you guys are intense. It's crazy. Yo, what's up, Stop and Shop brand Joe Coy? Mama's looking casual. All right. It's patient zero for COVID. That's funny. I bet you got a lot of opinions on Taiwan. Intinya sih, gue naik ke atas panggung, terus orang bilang, pala lu botak kayak biksu tapi kapitalis, lu botak tapi gemuk kayak biksu kapitalis gitu. Biarin aja, daripada lu kurus, hitam kayak imigran Rwanda. Apapun lah gitu. Tapi di heckling itu adalah sesuatu yang juga lazim terjadi di New York karena yang nonton mabuk dan banyak orang rese, banyak orang woke, sehingga di New York melatih heckler itu juga skill tersendiri gitu yang dibutuhkan open mic-nya, makanya ada heckle mic. Nah, gue mau nyoba bikin heckle mic di Indonesia namanya Tackle Heckle. Sekali lagi 15 orang, boleh komika, boleh orang amatir, yang penting daftar aja. Nanti pendaftaran cek di Instagram gue. Nah, nanti gue akan jalanin 3 open mic ini, anak-anak Comika Event akan merhatiin, kemudian mereka akan coba jalanin lagi. Akan adaptasi eksperimen yang gue lakuin. Menurut gue sih ini akan jadi eksperimen yang menarik ya. Kalau lu sekali lagi menonton itu juga, itu semua akan tersedia tiketnya, baik nonton langsung di markas Comika ataupun live streaming di aplikasi Comika Event. Diunduh aja dulu aplikasinya. Kalau gue nggak salah harga tiket nonton di markas dan nonton live streaming untuk open mic yang hari Senin yang gue kerjain, itu harga tiketnya sama-sama Comedy Gym. Lupa gue harganya berapa, nanti lu cek aja. Jadi per episode berikutnya lu akan, masih ada yang minggu ini dulu ya, masih ada kegiatan minggu ini, tapi abis itu yang minggu depannya lagi lu akan ngelihat kegiatan gue di Jakarta. Akan unik sih, akan unik.
Jadi kita lihat seperti apa. Terima kasih sudah. Sorry nih. Jack handphone gue nih, tau nggak colokan flashnya itu longgar. Jadi kalau gue pakai clip on tuh dia suka mati-mati sendiri. Tadi aja sempat mati juga. Tapi udahlah, gue mau bilang sampai ketemu di sana. Moga-moga kita sempat ketemu dan foto-foto dan kita foto bareng. Thank you, bye bye. Kan mati lagi kan, tolong. Terima kasih banyak udah nonton video ini sampai akhir. Mau mengingatkan saja bahwa seluruh video gua stand up di New York City bisa lo akses dengan menjadi member YouTube gua. Ada 3 level, ada yang Rp30.000, Rp125.000, ada yang Rp1,5 juta, masing-masing punya manfaat sendiri-sendiri. Tapi yang pasti, dari yang Rp30.000, lu udah bisa akses semua video stand up gua di New York City tanpa disensor, tanpa dipotong, termasuk video-video yang sebelumnya. Terima kasih sekali lagi. Gila, gue hampir lupa betapa ramainya stasiun Times Square, 42nd Street. Rame gila. Orang semuanya.